Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah series yang berjudul The Silent Sea. Series ini pertama kali rilis di Netflix pada tanggal 24 Desember 2021. Dan series ini memiliki 8 episode pada season yang pertama. Series The Silent Sea akan menceritakan tentang keadaan bumi di tahun 2075, yang mana air laut mulai mengering dan permukaan bumi hampir menjadi seperti gurun. Tak hanya itu, persediaan air bersih pun juga semakin sulit ditemukan, sehingga pemerintah memberikan batasan penggunaan air kepada masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menceritakan seluruh alur cerita The Silent Sea dalam satu video. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita series The Silent Sea. Episode pertama dibuka dengan judul pangkalan riset ke bulan Balhae. Kemudian kita beralih ke sebuah berita yang mengabarkan jika air sungai hingga permukaan laut di dunia mengalami kekeringan yang cukup serius. Bahkan sumber daya air bersih juga sangat sulit ditemukan. Hal ini pun membuat angka kematian bayi semakin meningkat, sebab mereka kekurangan air bersih yang kini jumlahnya terbatas. Di kondisi seperti ini, pemerintah memberlakukan undang-undang tentang pembagian air bersih kepada masyarakat. Namun, masyarakat pun banyak yang tak setuju dengan keputusan tersebut. Akan tetapi, hanya itulah jalan satu-satunya untuk menjaga persediaan air bersih. Kini, air bersih pun lebih berharga dibandingkan sebuah berlian yang mengkilap. Kemudian, terlihat kedua orang pria yang sedang ingin menemui seorang wanita saintis. Pria ini bernama Pak Kim. Pak Kim kemudian mencoba berbicara kepada wanita tersebut. Wanita ini bernama Dr. Sung. Belum sempat menjelaskan, Dr. Sung mengatakan jika dia sudah tak berminat lagi untuk menjadi astrobiologi. Namun, Pak Kim pun mengatakan jika misi kali ini adalah ke pangkalan bulan Balhae. Seketika, Dr. Sung pun terkejut mendengar nama pangkalan Balhae. Keesokannya, Dr. Sung mendatangi kantor pusat penelitian menuju ke pangkalan bulan Balhae. Di sana terdapat sebuah tanda peringatan untuk mengenang 117 anggota kru yang tewas 5 tahun lalu di pangkalan Balhae. Kemudian, Dr. Sung didatangi oleh seorang pria yang bernama Kapten Han. Dia adalah pemimpin pasukan serta orang yang bertanggung jawab dalam penelitian ke pangkalan Balhae nantinya. Mereka berdua pun kemudian berbincang-bincang mengenai berita kematian di pangkalan Balhae. Tak lama kemudian, datanglah anggota atau kru lainnya yang akan ikut dalam penelitian tersebut. Di sisi lain, Dr. Sung yang sedang mengambil air minum tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita yang bernama Dr. Hong. Dia merupakan seorang anggota medis yang akan membantu dalam penelitian nantinya. Setelah itu, para petinggi penelitian ini pun kini telah tiba. Mereka semua kemudian dikumpulkan di sebuah ruangan untuk diberikan arahan oleh Pak Kim. Pak Kim menjelaskan jika mereka memiliki waktu 24 jam dalam misi ini. Misi mereka yaitu mengambil sampel kapsul yang terdapat di pangkalan Balhae tersebut. Dr. Sung pun bertanya tentang sampel apa yang akan mereka ambil. Namun, Pak Kim pun tak tahu pasti tentang sampel tersebut karena datanya telah hilang 5 tahun yang lalu. Pak Kim juga mengatakan jika pangkalan tersebut telah kacau setelah insiden 5 tahun yang lalu. Oleh sebab itulah, mereka akan ditugaskan ke sana untuk mengambil sampel yang tersisa sebelum pemerintah menutup permanen pangkalan tersebut. Seorang wanita bernama Direktur Choi kemudian menjelaskan jika pangkalan Balhae memiliki radiasi yang tinggi. Sebab itulah 117 kru tewas di pangkalan tersebut. Namun, pangkalan Balhae juga memiliki informasi penting untuk mengubah kehidupan manusia saat ini. Setelah itu, rapat pun dibubarkan. Dr. Sung kemudian mendatangi Kapten Han, sebab dirinya merasa aneh dengan misi tersebut. Hal ini dikarenakan misi yang akan mereka jalankan tidak memiliki informasi yang jelas. Kapten Han pun tak bisa menjawab apa-apa, karena baginya sebuah misi tetaplah misi. Kemudian diperlihatkan seluruh anggota atau kru penelitian yang akan pergi menuju ke pangkalan Balhae.
Dr. Sung yang sedang sendiri pun didatangi oleh seorang kopilot yang kemudian memberikannya sebuah permen. Kemudian orang itu pun menuju ke kursi kopilotnya. Dan setelah semua sudah bersiap, ini pesawat tersebut pun siap diluncurkan. Setelah hitungan ketiga, akhirnya pesawat itu pun lepas landas. Dan kini mereka pun sudah berada di luar angkasa. Di tengah perjalanan, mereka mengalami sedikit masalah saat ingin melakukan pendaratan di pangkalan Balai. Hal ini dikarenakan mesin utama yang tak bisa berfungsi. Kapten Han sebagai pemimpin pun kemudian menyuruh anggotanya untuk melepaskan kapsul pesawat untuk melakukan pendaratan secara paksa. Dan akhirnya mereka pun berhasil mendarat. Sialnya, pesawat yang mereka naiki kini berada di ujung retakan bulan. Jika mereka tak segera keluar, maka pesawat tersebut akan jatuh ke dalam jurang. Dan beruntungnya mereka semua pun berhasil keluar dari pesawat tersebut. Di sisi lain, pesawat itu pun kini terjatuh ke dalam jurang, yang berarti mereka tak akan bisa kembali ke bumi kecuali ada pesawat lain yang menjemput mereka. Hal ini pun tak diperdulikan oleh Kapten Han, sebab bagi dirinya keberhasilan misi adalah hal yang terpenting. Mereka pun harus berjalan kaki menuju ke pangkalan Balai. Hal ini karena pendaratan sebelumnya yang tak tepat sasaran. Di sisi lain, salah satu anggota mereka pun mengalami luka di bagian organ dalamnya. Hal ini terjadi karena pendaratan pesawat secara paksa sebelumnya. Orang tersebut pun mulai kehilangan kesadaran terhadap dirinya. Dr. Hong sebagai anggota medis menjelaskan jika serpihan tulang orang tersebut menembus paru-parunya, dan setelah beberapa saat orang itu pun mengembuskan nafas terakhirnya. Dengan terpaksa, Kapten Han pun memutuskan untuk meninggalkan anggotanya tersebut dan akan membawa jasadnya ke bumi saat mereka pulang nantinya. Setelah tiba di pangkalan Balai, oksigen mereka pun kini mulai menipis dan mereka harus segera masuk ke dalam pangkalan untuk mengisi ulang oksigennya. Lanjut ke episode kedua. Di sini episode kedua berjudul 3 penyimpanan. Kemudian terlihat mereka yang kini telah berada di dalam pangkalan Balai. Di sana mereka kemudian menyusuri ruangan demi ruangan. Setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka menemukan seorang manusia yang telah tewas. Dr. Hong yang melihatnya pun dapat menyimpulkan jika mayat tersebut tewas karena tenggelam. Hal ini pun membuat mereka bertanya-tanya bagaimana bisa ada air di tempat ini. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pusat utama pangkalan tersebut. Di tengah jalan, salah satu anggota mereka pun tak menemukan adanya radiasi di pangkalan tersebut. Jelas hal ini berbeda dengan yang dikatakan Direktur Choi sebelumnya. Setelah itu, mereka pun menuju ke pusat komando pangkalan Balai ini. Di sana, Dr. Sung membuka helm pernafasannya untuk membuktikan tentang adanya radiasi. Dan benar saja, tak ada tanda-tanda radiasi sedikit pun di tempat tersebut. Kemudian, Kapten Han pun menjelaskan ruangan demi ruangan, yaitu tempat penyimpanan sampel kapsul yang akan mereka ambil nantinya. Ruangan tersebut memiliki beberapa tempat yang tak boleh mereka masuki. Setelah itu, Kapten Han pun membagi 3 tim untuk menuju ke tempat penyimpanan kapsul yang berbeda-beda. Tim 1 akan dipimpin oleh Kapten Han, sedangkan tim 2 akan dipimpin oleh Letnan Ryu, dan tim 3 akan dipimpin oleh Ketua Gong. Dan kemudian Kapten Han pun membubarkan mereka untuk menjalankan misi yang telah disepakati sebelumnya. Kini mereka pun berpencar sesuai ruangan yang akan mereka tuju. Dr. Sung sebagai tim 3 kemudian berbincang dengan seorang kopilot sebelumnya. Dia mengatakan jika dalam misi ini terdapat hal-hal yang tak masuk akal. Namun Dr. Sung pun tak memperdulikannya. Kemudian mereka pun kembali fokus terhadap misi mereka. Beralih ke tim 1, di sini Kapten Han merasa aneh dengan pintu yang tak mau terbuka secara otomatis. Dengan terpaksa, Kapten Han pun membuka pintu tersebut secara paksa. Kembali ke Dr. Sung, di sini dia pun melamun dan teringat kata-kata Pak Kim kepadanya, yaitu tentang seseorang yang bernama Luna. Ya entah dia siapa. Dr. Sung pun terkejut setelah salah satu anggotanya menyapanya. Beralih ke tim 1,
Di sini Dr. Hong pun terkejut setelah melihat mayat di balik pintu ruangan yang akan tim 1 lewati. Mayat itu pun berjumlah puluhan. Jelas hal ini membuat mereka merasa penasaran. Tim 2 dan tim 3 pun merasa khawatir dengan keadaan tim 1. Namun Kapten Han mengatakan jika mereka baik-baik saja. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun telah tiba di penyimpanan kapsul yang mereka tuju saat ini. Namun saat tiba di ruang penyimpanan tersebut, sampel kapsul itu pun kini telah rusak dan tak ada yang tersisa. Hampir di seluruh ruang penyimpanan, baik penyimpanan 1 sampai ke 3, tak ada satupun yang masih utuh. Salah satu anggota tim 2 yang dipimpin oleh Letnan Ryu mencoba mengambil sampel kapsul di salah satu mayat. Namun tanpa disengaja, percikan air dari mulut mayat tersebut mengenai mata dari salah satu anggota tim 2. Di sisi lain, seorang anggota tim 3 menemukan sebuah kapsul di bawah meja. Beralih ke anggota tim 2 sebelumnya, kini dia pun seperti berjalan dengan pandangan kosong setelah terkena percikan air sebelumnya. Lanjut ke episode ketiga. Di sini episode ketiga berjudul Penyebab Kematian. Di awal episode ketiga, diperlihatkan Dr. Sung yang sedang terburu-buru. Di sisi lain, salah satu anggota tim 3 sebelumnya berhasil menemukan sebuah sampel kapsul yang masih utuh. Kemudian kita beralih ke tim 2. Di sini, anggota tim 2 yang terkena percikan air sebelumnya berhalusinasi melihat bintang laut di dalam ruangan yang dia lewati. Di sisi lain, Dr. Sung melihat teman tim 3-nya yang tiba-tiba ditarik sesuatu setelah menemukan sampel kapsul di ruang penyimpanan ketiga. Saat Dr. Sung memasuki ruang penyimpanan tersebut, dia pun melihat bayangan seseorang yang diduga adalah penunggu di tempat tersebut. Ketua Agung sebagai pemimpin tim 3 kemudian mengabarkan hal tersebut kepada Kapten Han. Dr. Hong yang ahli di bidang medis pun menyimpulkan jika kematian orang tersebut dikarenakan kerusakan seluruh anggota tubuhnya. Kapten Han pun merasa curiga dengan kematian salah satu anggotanya. Kemudian dia pun menanyai Dr. Sung yang melihat langsung tentang kematian dari orang tersebut. Kapten Han pun tak memperdulikan cerita apapun dari Dr. Sung, dan dia pun langsung mengambil kamera di sebuah baju astronot yang dipakai oleh Dr. Sung. Di pusat ruang kendali, beberapa anggota lainnya pun kini berkumpul satu sama lain. Mereka pun khawatir dengan kematian dari salah satu teman mereka. Di ruangan yang berbeda, Kapten Han bersama Ketua Agung sebagai pemimpin tim 3 mencoba menyelidiki kematian dari anggota tim 3 sebelumnya. Di dalam rekaman tersebut, dia ditarik oleh seseorang monster yang diduga sebagai penunggu di pangkalan tersebut. Kembali ke pusat ruang kendali, terlihat orang sebelumnya yang tiba-tiba memuntahkan air yang begitu banyak dari mulutnya. Di sisi yang berbeda, Kapten Han bersama Ketua Agung menemukan sebuah jalan rahasia yang tak terdapat di peta yang mereka miliki. Kembali ke orang sebelumnya, di sini dia pun terus-menerus memuntahkan air dari mulutnya. Mereka yang melihatnya pun merasa panik satu sama lain. Dr. Hong pun kemudian bergegas memeriksa orang tersebut. Barangkali nyawanya masih bisa terselamatkan. Namun, saat Dr. Hong mencoba memberikan pernafasan secara manual, tiba-tiba paru-parunya keluar air yang begitu banyak. Dan setelah beberapa saat, orang tersebut pun kini telah menghembuskan nafas terakhirnya. Jelas, hal ini membuat Kapten Han merasa terpukul setelah melihat kematian 3 anggotanya. Kapten Han pun menyuruh Dr. Hong dan Dr. Sung untuk meneliti kematian dari orang tersebut yang begitu aneh. Sebab bagaimana bisa dia memuntahkan air yang begitu banyak. Sedangkan Kapten Han bersama beberapa orang lainnya berusaha menyelidiki ruangan rahasia yang dirinya temukan sebelumnya. Kembali ke Dr. Sung, di sini dia pun mencoba mengakses data anggota level 1 pangkalan balai 5 tahun sebelumnya. Namun aksesnya pun ditolak. Berbeda dengan anggota yang lainnya. Kembali ke Kapten Han, di sini dia pun menemukan sebuah jalan di ruangan yang dia temukan. Anehnya, ruangan tersebut terhubung ke sebuah ruang bawah di pangkalan tersebut. Di sisi lain, Dr. Hong bersama dengan anggota lainnya mencoba mengambil sampel darah dari mayat-mayat di pangkalan balai.
Dr. Hong pun mengatakan jika mayat-mayat lainnya memiliki gejala yang sama, yaitu tubuhnya dipenuhi oleh air bernama air lunar. Dr. Sung yang penasaran pun kemudian memeriksa sampel air yang diambil dari beberapa mayat sebelumnya. Anehnya, mayat tersebut tak memiliki partikel atau bakteri di dalamnya, dan air lunar itu ternyata murni air tanpa adanya campuran bakteri maupun sebuah virus. Namun, Dr. Sung menemukan kejanggalan pada darah di salah satu mayat anggota mereka sebelumnya, di mana terdapat lapisan di darah mayat tersebut. Di sisi lain, Kapten Han bersama beberapa anggota lainnya mencoba berunding mengenai jalan rahasia yang mereka temui sebelumnya. Ternyata jalan tersebut menuju ke sebuah lift yang masih aktif. Namun lift tersebut harus dinyalakan secara manual di lantai bawah. Saat Dr. Sung sedang memeriksa sebuah lapisan darah di mayat sebelumnya, tiba-tiba Kapten Han memerintahkan mereka untuk segera menemukan penyebab kematian anggotanya. Di sisi lain, Kapten Han pun menawarkan dirinya untuk menyalakan lift secara manual di lantai 1. Lanjut ke episode keempat. Di sini episode keempat berjudul Kebenaran yang Terungkap. Kemudian diperlihatkan Dr. Sung bersama Dr. Hong yang melihat hasil penelitiannya dari lapisan darah di mayat sebelumnya. Anehnya, air tersebut memiliki kepadatan bentuk yang sama. Kembali ke Kapten Han. Di sini dia pun sudah bersiap-siap untuk menuju ke lantai 1, dan secara perlahan dia pun menuruni pangkalan belai tersebut. Di pusat kendali, Kapten Han dibantu oleh Letnan Ryu sebagai pemandu dari ruang operator. Anehnya, sebuah lift tiba-tiba naik menuju ke arah dari Kapten Han. Beruntungnya, Kapten Han pun berhasil menghindari lift tersebut yang hampir saja menabraknya. Namun, saat lift tersebut kembali jatuh ke bawah, Kapten Han pun terpental yang kemudian membuatnya hampir tak sadarkan diri. Kapten Han pun kemudian teringat masa-masa bersama anaknya yang sedang sakit. Ternyata Kapten Han melakukan misi ini untuk membiayai anaknya yang sedang berada di dalam rumah sakit. Dengan setengah kesadaran, Kapten Han pun berhasil menghidupkan mesin lift yang berada di lantai 1. Namun, helm pernafasan Kapten Han pun kini mengalami kerusakan yang membuat saluran oksigennya berkurang. Lalu, Kapten Han pun tergeletak ke lantai dan tak sadarkan diri. Kembali ke Dr. Hong, di sini dia pun merasa bingung bagaimana sebuah air bisa masuk ke dalam paru-paru sedangkan tubuh bagian luar tak mengalami luka. Dan air tersebut juga memiliki jumlah yang cukup banyak di dalam tubuhnya. Seketika, Dr. Sung pun terpikirkan sesuatu dari pernyataan dari Dr. Hong. Lalu terlihat Kapten Han yang tersadar dari pingsannya. Di sini, Ketua Gung bersama salah satu anggotanya menyadarkan Kapten Han yang sebelumnya tak sadarkan diri. Beruntungnya, tak ada luka serius di tubuh Kapten Han. Kembali ke Dr. Hong, di sini dia pun memiliki firasat jika kematian anggotanya bisa saja terkena kontak fisik secara langsung dari air lunar tersebut. Di sisi yang berbeda, Kapten Han mendatangi Letnan Ryu sebagai pengendali pusat yang melakukan keteledoran. Letnan Ryu pun meminta maaf kepada Kapten Han atas kesalahannya. Namun, tiba-tiba terdeteksi sebuah penyusup di sebuah alat pelacak yang dibawa oleh mereka. Jelas, hal ini membuat Kapten Han merasa semakin curiga dengan pangkalan tersebut. Kapten Han beserta beberapa anggota lainnya pun mencoba mencari tempat penyusup tersebut terdeteksi, yang ternyata hal itu berasal dari salah satu ponsel jadul milik mayat anggota mereka sebelumnya. Kapten Han pun terkejut setelah mengetahui anggotanya yang telah tewas ternyata merupakan seorang penyusup yang menyamar menjadi seorang astronot yang ikut dalam misi ini. Ponsel jadul ini pun memiliki sinyal yang stabil dibandingkan dengan ponsel milik tim dari Kapten Han. Sinyal ini pun kemudian dimanfaatkan oleh Kapten Han untuk menghubungi pangkalan pusat di bumi. Di sini, Kapten Han mencoba berbicara bersama Direktur Choi, sebab pangkalan tersebut yang diduga mengalami kebocoran radiasi dan memiliki radiasi yang tinggi, ternyata tak memiliki radiasi sama sekali. Kemudian, Kapten Han pun juga menjelaskan
kematian dari anggotanya yang disebabkan oleh monster yang tinggal di tempat tersebut. Kapten Han pun curiga jika Direktur Choi menyembunyikan sesuatu terhadap misi yang sedang dijalani ini. Namun, Direktur Choi pun menjelaskan jika dirinya tak tahu apa-apa tentang pangkalan balai tersebut, sebab pangkalan itu sudah tak beroperasi selama 5 tahun semenjak insiden tewasnya anggota kru di pangkalan tersebut. Kembali ke Dr. Sung, di sini dia pun bereksperimen meneteskan darahnya ke sampel air lunar yang diteliti sebelumnya. Tiba-tiba air itu pun membelah dirinya layaknya sebuah sel yang membelah dirinya, dan akhirnya mereka pun sadar bagaimana orang-orang sebelumnya bisa mati seperti tenggelam di dalam air. Di sisi yang berbeda, Kapten Han memerintahkan seluruh anggotanya untuk mencari sampel air lunar yang berada di dalam kapsul. Jika monster yang mereka temui sebelumnya menyerang, maka mereka pun diizinkan untuk membunuhnya. Setelah itu, mereka pun ditugaskan untuk berpencar ke setiap ruangan. Akan tetapi, tiba-tiba Dr. Sung melabrak Kapten Han dan menanyakan kepada Kapten Han jika dirinya sebenarnya tahu tentang penelitian ini. Cerita pun flashback ke masa sebelumnya, di mana Kapten Han bersama Pak Kim dan Direktur Choi sedang berunding mengenai sumber daya air yang tak terbatas. Namun, Direktur Choi tak memberikan informasi tersebut secara detail. Dr. Sung pun mengatakan jika air lunar ini sebenarnya seperti virus yang mudah berkembang biak setelah bersentuhan fisik dengan manusia. Kemudian, Dr. Sung pun mengajak Kapten Han berbicara empat mata. Dr. Sung mengatakan jika dia tak berniat menyalahkan Kapten Han, dan Dr. Sung pun kemudian meminta izin akses level 1 ke Kapten Han. Setelah itu, Dr. Sung bersama Kapten Han pun menuju ke sebuah ruangan yang memiliki kunci akses level 1. Di sana, mereka pun terkejut setelah melihat sebuah tanaman yang menjalar di sebuah ruangan rahasia. Lanjut ke episode ke-6. Di sini episode ke-6 berjudul Penyimpanan Rahasia. Kemudian cerita pun flashback ke Dr. Sung yang menemukan sebuah dokumen yang berisi tulisan temukan Luna. Namun, ketika Dr. Sung mencoba mengakses dokumen tersebut, file dokumen itu pun tidak bisa dibuka. Beralih ke masa kini, di sini Kapten Han bersama Dr. Sung mengajak seluruh anggota timnya untuk masuk ke dalam ruang rahasia yang berisi tumbuhan-tumbuhan yang menjalar ke sisi setiap ruangan. Ketua Gong pun kemudian menawarkan dirinya untuk menuruni anak tangga terlebih dahulu. Setelah merasa aman, anggota lainnya pun menyusul untuk menuruni anak tangga tersebut. Mereka semua pun kemudian menyusuri ruangan demi ruangan untuk melihat-lihat. Tak disangka, mereka pun menemukan ratusan sampel air lunar yang mereka cari-cari. Kapten Han kemudian menyuruh anggotanya untuk mengambil sampel air lunar sebanyak mungkin, sebab air lunar itulah tujuan dari misi mereka. Di sisi yang berbeda, ketika anggota lainnya mencoba mengecek ke sisi ruangan lainnya, tiba-tiba tembakan pun dilepaskan dari arah mereka. Kapten Han yang mendengarkannya pun kemudian bergegas mengecek tentang apa yang sedang terjadi. Di sana terlihat tangan anggota mereka yang putus entah karena apa. Di suatu lorong terlihat seorang anak kecil yang berdiri di lorong tersebut. Saat anak itu akan mengambil sampel air lunar, salah satu anggota mereka pun menembaknya yang membuat air lunar tersebut ini mengenai darah dari anggota mereka yang tangannya putus. Anak itu pun berlari dengan sangat cepat hingga tak ada yang bisa melihat gerakannya. Saat Kapten Han mendekatinya, anak tersebut memiliki bentuk wajah seperti manusia pada umumnya. Di sisi lain, sampel air lunar yang pecah pun mengalami pembelahan air seperti pada eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Sung sebelumnya. Mereka pun kemudian bergegas untuk pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, terlihat Dr. Hong yang memeriksa salah satu anggota timnya yang terluka akibat serangan dari anak kecil sebelumnya. Anggota tim mereka pun mengalami kebocoran dalam paru-parunya yang membuat dia pun kehabisan darahnya. Letnan Ryu sebagai pemimpin tim 2 mengajukan dirinya untuk mendonorkan darahnya sebab dia memiliki golongan darah O. Di sisi lain,
Kapten Han bertanya kepada Dr. Sung tentang anak kecil yang dilihatnya. Kapten Han pun bertanya tentang siapa sebenarnya anak kecil tersebut. Namun, Dr. Sung beranggapan jika merekalah yang sebenarnya penyintas. Merasa kejadian semakin janggal, Kapten Han berusaha menghubungi Direktur Choi untuk mengabarkan hal tersebut. Namun, Direktur Choi pun terkejut setelah mendengar cerita dari Kapten Han jika ada anak kecil di pangkalan balai. Setelah percakapan selesai, Kapten Han kembali mendatangi Dr. Sung. Di sini, Kapten Han pun berencana untuk melakukan penelusuran untuk mencari tempat anak kecil sebelumnya berada. Di sisi yang berbeda, Dr. Hong mengatakan kepada Letnan Ryu apabila dirinya merasa pusing agar menghubunginya, sebab dirinya akan melakukan penelusuran dengan anggota tim yang lainnya. Setelah Dr. Hong pergi, terlihat Letnan Ryu yang berkomunikasi dengan seseorang lewat sebuah ponsel jadul. Beralih ke Kapten Han dan Ketua Gong, di sini mereka pun mencoba mengikuti jejak darat dari anak kecil yang terkena tembakan sebelumnya. Namun, usaha mereka pun gagal, sebab yang mereka temukan adalah jalan ventilasi udara. Di sisi lain, Dr. Sung dan Dr. Hong mencoba mengakses data yang bernama Luna. Saat tengah mengakses data, Dr. Hong bertanya tentang kebenaran mengenai kakak dari Dr. Sung yang menjadi pemimpin di pangkalan ini. Setelah itu, cerita pun flashback ke 5 tahun yang lalu, yang mana kakak dari Dr. Sung menghubunginya. Namun, Dr. Sung tak mengangkatnya. Dia pun menyesal, sebab telepon itu adalah pesan terakhir kakaknya. Dan itulah alasan Dr. Sung ikut dalam penelitian ini. Di sisi lain, Kapten Han mencoba mengejar bekas dari wanita kecil tersebut. Namun, yang dia temui adalah jalan tempat ventilasi udara. Kembali ke Letnan Ryu, ternyata di sini dia juga merupakan penyusup yang menyamar untuk mengambil sampel air lunar. Saat Letnan Ryu ingin membawa sampel itu pergi, beruntungnya Dr. Sung dan Dr. Hong telah kembali. Di sini, Dr. Sung pun bertanya tentang siapa yang menyuruhnya memindahkan sampel air lunar. Letnan Ryu pun beralasan jika hal ini untuk berjaga-jaga dari anak kecil yang menyerang mereka sebelumnya. Benar saja, di luar pintu masuk terdapat anak kecil yang telah bersiap-siap untuk masuk ke dalam ruangan. Mereka yang melihatnya pun berusaha untuk menembaknya. Namun, Dr. Sung menyuruh mereka untuk menahan tembakan, sebab anak tersebut tak berniat untuk menyerang mereka. Kemudian, lanjut ke episode ke-6. Episode ke-6 ini berjudul Kunci Keselamatan. Di sini, Dr. Sung berusaha menjinakkan anak tersebut. Namun, Letnan Ryu malah menembakkan pistolnya ke arah sampel air lunar tersebut. Hal ini pun membuat anak kecil tersebut merasa ketakutan dan pergi dari sana. Mereka pun merasa aneh, sebab air lunar tersebut tak berkembang biak setelah mengenai anak tersebut. Kapten Han pun kemudian mencoba berbicara kepada Letnan Ryu tentang pemindahan sampel yang dilakukan Letnan Ryu tanpa seizinnya. Letnan Ryu pun beralasan jika semua ini demi keselamatan semua tim. Kemudian saat Kapten Han pergi, Letnan Ryu mendapatkan sebuah pesan untuk segera membawa sampel air lunar ke tempat mereka bertemu. Di sisi lain, Kapten Han mengabari Pak Kim untuk membicarakan tentang rahasia mengenai pangkalan balai yang tak dibicarakan oleh mereka. Pak Kim pun menjelaskan jika dirinya mencoba menyingkirkan Direktur Choi agar bisa memberikan arahan dengan jelas. Namun dengan adanya Direktur Choi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Kim pun menyuruh Kapten Han untuk berbicara dengan Dr. Sung, sebab dia mengetahui seluruh informasi. Setelah itu, Pak Kim pun pergi dari tempat tersebut. Dia kemudian menuju kamar rumah sakit tempat anak Kapten Han dirawat. Anak Kapten Han ini bernama Hajin. Hajin terus menangis dan mencari-cari ayahnya berada. Setelah itu, Pak Kim pun berencana kembali ke kantornya. Akan tetapi, saat di tengah jalan, sebuah tangki air bersih pun meledak, yang membuat warga pun berebut untuk mengambil air tersebut. Kembali ke pangkalan balai, di sini Kapten Han berencana menjebak anak kecil tersebut agar mereka bebas mengambil sampel air lunar yang berada di sebuah ruangan. Di sisi lain, Letnan Ryu menelpon bosnya mengenai misi penyusupannya
untuk mencuri sampel air lunar yang dibawanya. Tak disangka, percakapan teleponnya pun didengar oleh anggota tim dari Kapten Han yang sedang sakit. Beralih ke Kapten Han, di sini dia pun berusaha bertanya kepada Dr. Sung mengenai pangkalan balai yang dia ketahui dari informasi kakaknya. Dan Kapten Han pun meminta kerjasama dari Dr. Sung untuk menyelesaikan misi ini. Kembali ke ruang perawatan anggota tim sebelumnya, di sini dia pun tersadar dari pingsannya dan mencoba keluar ruangan untuk mengabarkan jika Letnan Ryu mengkhianati mereka. Tak disangka, Letnan Ryu pun sudah berdiri di depan pintu keluar. Tanpa ampun, Letnan Ryu pun langsung membunuh orang tersebut. Beralih ke Dr. Sung, di sini dia mencoba menuruti perintah Kapten Han untuk menjebak anak kecil sebelumnya. Sebab hanya dengan Dr. Sung, anak tersebut bisa jinak. Setelah beberapa saat, akhirnya anak kecil itu pun menampakkan dirinya. Anak kecil itu pun berjalan perlahan mendekati Dr. Sung. Namun, Kapten Han dengan segera langsung menarik Dr. Sung untuk keluar dari sana. Namun, Dr. Sung pun menemukan tulisan Luna di belakang lehernya, yang berarti dialah Luna yang dia cari-cari. Di sisi lain, Dr. Sung harus tergigit oleh Luna yang merasa ketakutan. Merasa tak tega, akhirnya Kapten Han melepaskan Luna dari ruangan tersebut. Di sisi lain, Dr. Hong yang kembali ke tempat medis tak menemukan keberadaan Letnan Ryu dan salah satu anggota timnya yang terluka. Seketika, alarm penguncian pintu ruangan demi ruangan pun diaktifkan. Mereka semua pun merasa heran dengan apa yang sedang terjadi. Kini mereka semua pun berpencar satu sama lain. Dr. Sung kemudian berencana mengikuti arah Lena pergi, sedangkan salah satu anak buah Kapten Han akan menuju ke pusat kendali untuk membuka kunci seluruh ruangan. Ternyata semua ini adalah ulah dari Letnan Ryu. Kembali ke Dr. Sung, di sini dia diajak oleh Lena untuk menuju tempat yang sangat rahasia. Dr. Sung pun melewati lubang demi lubang untuk mengikuti Lena. Dan ternyata Dr. Sung diajak Lena menuju ke kamar tempat dia tinggal di pangkalan balai ini. Kemudian lanjut ke episode ke-7. Episode ke-7 ini berjudul Luna. Di sini Dr. Hong pun menemukan mayat anggota timnya yang berada di dalam ruang pendingin. Kapten Han yang mendengarkan informasi dari Dr. Hong pun dapat menyimpulkan jika kejadian ini ada sangkut pautnya dengan Letnan Ryu. Kembali ke Dr. Sung, di sini dia menemukan sebuah benda yang berbentuk seperti memory card. Dr. Sung pun kemudian mencoba mengaktifkan memory card tersebut ke mesin komputer di tempat itu. Seketika muncullah banyak data dari memori tersebut. Di sisi yang berbeda, salah satu anak buah Kapten Han kini sudah berada di pusat kendali. Saat dia ingin menonaktifkan penguncian ruangan, tiba-tiba Kapten Ryu menodongnya dengan pistol yang dibawanya. Beralih ke Dr. Sung, di sini dia melihat rekaman eksperimen air lunar ke ikan emas. Ikan emas itu pun kemudian mengeluarkan banyak air dari tubuhnya yang membuatnya bisa berenang di dalam kotak kaca tersebut. Kembali ke pusat kendali, di sini terjadi keributan antara Letnan Ryu dan anak buah dari Kapten Han. Di sisi lain, Kapten Han pun merasa aneh dengan keadaan di pusat kendali, sehingga Kapten Han pun membagi tugas dengan Ketua Gung. Kapten Han akan menuju ke pusat kendali dan mencari Dr. Hong, sedangkan Ketua Gung diperintah mencari Dr. Sung dan Lena. Kemudian mereka berdua pun berpencar. Di pusat kendali, pertarungan antara Letnan Ryu dan anak buah Kapten Han tak ada hentinya. Mereka pun saling balas serangan satu sama lain. Namun, Letnan Ryu pun diuntungkan dengan mendapatkan pistolnya kembali. Di sini, Letnan Ryu mengancam akan menembak anak buah Kapten Han. Anak buah Kapten Han yang emosi pun kemudian mengambil sampel air lunar yang akan dia lemparkan ke arah Letnan Ryu. Dengan sikap, Letnan Ryu pun menembak sampel air lunar tersebut serta perut dari anak buah Kapten Han. Seketika, anak Kapten Han pun terinfeksi air lunar tersebut yang membuatnya memuntahkan air seperti orang sebelumnya. Bahkan dia juga berhalusinasi tenggelam di dalam lautan.
Letnan Ryu yang melihat kematiannya pun merasa tak tega, tetapi semua ini harus dia lakukan. Kembali ke Dr. Sung, di sini dia melihat rekaman uji coba kepada Luna. Namun tak disangka, ternyata Luna yang dibuat uji coba merupakan kloningan dari manusia. Para peneliti 5 tahun yang lalu terpaksa mengujikan hal tersebut kepada manusia sebab perintah dari atasan di bumi. Dan manusia yang berhasil selamat dari uji coba adalah Luna bernomor 074, yaitu Luna yang dilihat Dr. Sung saat ini. Dr. Sung kemudian melihat rekaman kakaknya yang merasa bersalah atas penelitian ini, sebab air lunar belum sepenuhnya bisa dikonsumsi oleh manusia. Masih banyak lagi uji coba yang harus dia lakukan. Akan tetapi, karena perintah dari atasan mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Seketika, Dr. Sung pun berhalusinasi melihat kakaknya yang berada di depan matanya. Kakaknya pun mengatakan jika semua ini dilakukannya untuk masa depan semua orang. Dan saat Dr. Sung akan menyentuhnya, ternyata semua ini hanyalah halusinasinya saja. Di sebuah ruangan, Kapten Han berhasil menemukan Dr. Hong dan mengajaknya untuk pergi ke ruang pengendali. Kembali ke Dr. Sung, di sini dia melihat kaki Luna yang terluka akibat terjepit pintu sebelumnya. Dr. Sung pun menyuntikkan air lunar kepadanya yang membuat lukanya pun menjadi sembuh dalam sekejap mata. Di sisi lain, Letnan Ryu terkejut melihat genangan air layaknya sebuah danau di tempat tersebut. Hal ini tak lain karena kebocoran air lunar di ruangan rahasia sebelumnya. Tak lama kemudian, Kapten Han pun tiba di ruang pengendali. Akan tetapi, tak ada Letnan Ryu di sana. Kapten Han pun kemudian menonaktifkan penutupan pintu. Kembali ke Dr. Sung, di sini dia pun memberikan permen kepada Lena dan mencoba menghiburnya. Dr. Sung menunjukkan sebuah planet bumi kepada Lena. Akan tetapi, tiba-tiba Ketua Agung berdiri di belakang Dr. Sung yang bersiap akan menembak Lena. Dr. Sung pun meyakinkan Ketua Agung jika Lena tak berbahaya seperti dugaannya. Kemudian, Ketua Agung pun mendapatkan pesan dari Kapten Han agar membawa Dr. Sung dan Lena untuk pergi dari sana, sebab Letnan Ryu sedang menuju ke tempat tersebut. Tak lama kemudian, terlihat Letnan Ryu yang menyusuri ruangan demi ruangan untuk mencari keberadaan dari Lena. Di sini, dia pun melihat ruangan demi ruangan berharap menemukan keberadaan dari Lena. Namun, Letnan Ryu pun hanya menemukan bekas sampel air lunar yang sudah terpakai. Saat Letnan Ryu akan kembali ke pusat pengendali, tiba-tiba muncul Kapten Han yang memukul dan mengajar Letnan Ryu. Perkelahian pun terjadi di antara mereka berdua. Kapten Han dan Letnan Ryu pun saling membalas serangan satu sama lain. Namun, Kapten Han pun berhasil membuat Letnan Ryu tak berkutik. Di sisi yang berbeda, Ketua Agung bersama Dr. Sung dan Lena bergegas menuju ke ruang pengendali tempat mereka berkumpul nantinya. Di sisi yang berbeda, genangan air pun kini sudah tak tertahankan lagi, yang membuat beberapa ruangan jebol karena tergenang air. Kembali ke Kapten Han, di sini dia bertanya kepada Letnan Ryu tentang alasan dia mengkhianatinya. Letnan Ryu pun kemudian meloloskan diri dari sana. Namun, tiba-tiba sebuah air mengalir deras di atas kepala dari Letnan Ryu. Hal ini pun dimanfaatkan Letnan Ryu untuk kabur dari sana. Lanjut ke episode ke-8. Di sini episode ke-8 berjudul Laut Sunyi. Kemudian terlihat aliran air yang begitu deras mengalir ke ruangan demi ruangan. Di ruang pengendali, Dr. Hong menyimpulkan jika penelitian ini sengaja ditutup-tutupi oleh pemerintah karena melakukan pelanggaran, yaitu melakukan uji coba kepada manusia cloning. Tak lama kemudian, datanglah Kapten Han dari pintu masuk. Di sini, Ketua Agung pun bertanya tentang keberadaan dari Letnan Ryu. Akan tetapi, Kapten Han menjelaskan jika ada yang tak beres dengan pangkalan ini. Kapten Han pun kemudian menyapa Dr. Sung yang melamun. Seketika, Dr. Sung pun melihat bintang laut di pangkalan tersebut. Dia yang menyadari jika dirinya terinfeksi, kemudian berlari dan mengkarantina dirinya sendiri. Dr. Sung pun memuntahkan air seperti gejala pada anggota yang telah tewas sebelumnya. Dan seketika, Dr. Sung pun kini tak sadarkan diri.
Dr. Sung kemudian berhalusinasi melihat dirinya yang tenggelam di lautan. Dari dasar lautan, kakaknya menyuruhnya untuk sadar kembali, sebab dirinya merupakan masa depan semua orang. Kemudian cerita pun flashback ke masa sebelumnya. Di sini terlihat para anggota atau kru 5 tahun yang lalu dikunci secara paksa karena terinfeksi air lunar. Kembali ke Dr. Sung, akhirnya dia pun kini kembali sadar kembali. Dr. Hong pun mengatakan jika tubuhnya semakin membaik walau terinfeksi air lunar. Hal ini karena gigitan dari Luna yang membuatnya memiliki antibodi dari infeksi air lunar. Di sisi lain, terlihat Letnan Ryu yang berjalan sembahyongan dengan membawa koper berisi sampel air lunar. Kemudian beralih ke Kapten Han. Di sini, Kapten Han meminta kepada Pak Kim agar mengundur waktu penjemputan mereka, sebab ada tugas terakhir yang harus mereka selesaikan. Dr. Sung pun kemudian mengatakan kepada Pak Kim jika air lunar tersebut masih berbahaya jika dibawa ke bumi. Namun, Pak Kim pun tak bisa berbuat apa-apa, sebab Direktur Choila pemimpinnya saat ini. Tetapi dirinya akan berusaha untuk mengubah rencana mereka untuk mendarat di bumi. Beralih ke Letnan Ryu, di sini dia pun mulai berhalusinasi setelah infeksi air lunar mulai berkembang biak di dalam tubuhnya. Kembali ke pusat pengendali, di sini Kapten Han memasangkan alat pelacak pada Lena. Namun saat dia ingin memasangkannya, Lena menyentuh sebuah benda yang membuat Kapten Han pun teringat masa-masa bersama anaknya dahulu. Karena benda itu adalah pemberian dari anaknya atau Hajin. Kini mereka pun bergegas keluar dari pangkalan tersebut. Saat ingin pergi, terlihat Lena yang terbaring ke lantai seperti mendengarkan sesuatu dari ruangan bawah. Dan kemudian Lena pun berlari ke sebuah ruangan. Dr. Sung pun mengajak anggota yang tersisa untuk mengikuti arah Lena pergi. Benar saja, arus air pun kini menjebol pintu ruangan demi ruangan. Mereka pun harus berlari untuk menghindari banjir air lunar di ruangan tersebut. Mereka berlari ke ruangan demi ruangan dengan mengikuti arah dari Luna. Akan tetapi, saat tiba di sebuah ruangan, tak disangka Letnan Ryu telah berdiri di hadapan mereka dengan membawa sebuah pistol. Letnan Ryu pun seperti sudah terinfeksi air lunar dengan kondisi keparahan yang hampir sepenuhnya. Merasa tak ada waktu lagi, Ketua Agung pun menembak Kapten Ryu untuk pergi dari sana. Sialnya, Letnan Ryu berhasil membalas tembakan kepada Ketua Agung tepat di perutnya. Di sisi lain, kini Letnan Ryu memuntahkan air lunar dari mulutnya, seperti pada korban-korban sebelumnya. Namun, mereka pun tak memperdulikannya dan memilih untuk segera pergi. Di sini, Kapten Han berusaha menyadarkan Ketua Agung agar tetap bisa bertahan hidup hingga mereka sampai ke bumi. Akan tetapi, Ketua Agung yang kehabisan darah pun membuatnya tewas seketika. Kapten Han pun bergegas membuka pintu keluar dari pangkalan tersebut. Akan tetapi, aksesnya pun error dan harus dihidupkan secara manual. Dr. Sung pun kemudian menyadari jika Kapten Han tak berada di sana. Saat Dr. Sung mengeceknya, ternyata Kapten Han mengunci dirinya untuk membuka pintu keluar secara manual, sebab hanya dengan cara inilah jalan satu-satunya agar mereka bisa keluar. Dr. Sung pun tak percaya jika kini hanya dirinya bersama Dr. Hong yang masih bertahan hidup. Mereka berdua pun kemudian bergegas untuk segera pergi dari sana. Anehnya, mereka pun tak menemukan keberadaan dari Lena. Saat Dr. Sung mencarinya, ternyata Lena sudah berada di luar tanpa menggunakan helm oksigen. Lena kemudian mendatangi Kapten Han yang tengah sekarat, dan Kapten Han pun kini harus mengembuskan nafas terakhirnya. Kini pesawat penjemputan pun sudah tiba untuk membawa Dr. Sung dan Dr. Hong pergi dari pangkalan Balhae tersebut, dan kemudian series The Silent Sea pun berakhir.